Halo, halo, halo. Malam semua, malam. Ya, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Oke, intinya malam semua. Jadi di video episode kedua dari The Girl in the Window kali ini, di episode kemarin kita udah berhasil buat mencari beberapa barang ya. Kayak cincin, lilin, lakban dan beberapa barang lainnya yang tentunya berguna buat escape kita nantinya. Nah, rencananya di episode kedua ini aku mau menuntaskan semuanya ya. Dalam artian keluar dari sini. Nah, oke, ini. Iya, tadi itu gemboknya aku bener-bener belum kebayang gitu dari mana asal petunjuknya gitu. Nah, ini lilin logikanya sih bisa ya dimasukin ke sana gitu. Cuman emang kayaknya emang belum nyala doang sih, guys. Kita perlu cari itu pemantiknya gitu. Korek lah. Ini juga kabel TV belum bisa diapa-apain. Kabelnya belum ketemu ya, kayaknya bakal dapat kabel deh. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa nyalain TV-nya sih. Padahal tape radionya udah kita masukin ke pemutar radionya ya. CD-nya maksudnya. Ini nih yang jadi perhatian adalah lembar buku yang ini. Itu ada di halaman kiri. Oke, ini hari Selasa, dia pura-pura nggak lihat aku katanya. Di gembok yang kiri tadi, nah yang ini tanaman ya. Kayaknya yang dihitung adalah jumlah daunnya dan tipe potnya ya. Yang di kanan itu ada 4. Nah itu tanaman. Potnya itu udah dikasih motif. Jadi yang pertama itu motif pot apa. Yang kedua, tombol kedua itu adalah motif pot yang gimana, daunnya seberapa. Kayaknya ngaruh deh, guys. Iya, kayaknya sih itu ya. Itu yang jadi apa ya, tadi aku udah sempet muter-muter juga. Cuman belum sempet nyoba sih. Iya, bener. Jadi ya udah, ini pot garis miring yang normal ya. Oh, oke. Ada sesuatu. Anggap pura-pura nggak ada aja, pura-pura nggak ada. Kita dapat dapat sobekan kertas ya. Taruh di mana ya sobekan kertasnya? Ini nih, kita selesaiin ini dulu. Yang kita nggak tahu ya petunjuknya dari mana. Itu yang pot itu dari mana, guys ya? Teka-teki yang mana tuh? Kode yang mana maksudnya? Oke. Ada kunci di dalamnya. Siapa ya itu? Matanya bisa masuk ke sana loh. Oke. Kayaknya yang ini ya. Sesuai buku catatan tadi. Untuk kita lihat lagi. Pot yang pertama digunakan adalah pot yang garis miring doang. Nah, yang dilihat adalah jumlah daunnya. Sepertinya seperti itu. Oke. Ada 3 ya. Ini yang kedua itu garis miring yang horizontal ke kanan ke kiri. Agak miring ya. Terus ini ada 6. Dan yang terakhir ada yang pot bergelombang. Nah ini pot bergelombang ada daunnya 5. Ada 5 daun. Berarti angkanya 5. Tuh. Benar, guys. Mana aku mainnya malam lagi ya. Apalagi buat kalian ya yang nontonnya malam juga nih kebetulan mungkin.
pasti vibes takutnya itu bakal lebih berasa gitu. Dan ini ada secara foto doang, dan kita dapat korek api teman-teman ya, udah dapat korek api. Nanti kita bakal coba buat hidupin lilinnya ya. Bentar, ini belum ketemu sih gembok yang ada di laci yang itu. Kita bisa pecahin kacanya, dan ini aku baru notice tadi ya sebelum buat video, kacanya bisa dipecahin ya, dan ada kunci di dalamnya. Bakal berguna banget lah, jelas. Oke. Keju nggak bisa kita apa-apain. Ini juga pecahan kacanya kita belum bisa pegang pakai tangan sih, katanya berbahaya, dapat melukai diri sendiri. Bener sih, bener. Tapi sebenarnya bisa sih kan dipegang di pinggir-pinggirnya gitu. Memang ya logika game ya. Dan kita udah nyalain dalamnya, dan beneran ada kabel yang kayaknya bakal berguna buat di TV. Ya kita ambil aja. Ya udah nggak ada yang bisa diapa-apain sih. Payung ya, logikanya pakai payung. Karena tangan kita nggak nyampe, kita pakai payung buat ngambil kabelnya tadi. Masuk akal. Jadi kabel dan ini udah nyambung, kita udah bisa hidupin TV-nya ya berarti. Oke, mulai tape-nya. Mulai. Dia ngapain itu? Ya Tuhan. Astaga, apa yang bisa jadi petunjuk di sini? Itu ya yang di atas rambutnya itu ya. Ada semacam dua lingkaran merah dan yang satunya menghadap ke kiri ya. Yang di sini ya. Nih, kita ambil pemutar TV-nya dulu. Tadi nggak ada ya kayaknya teman-teman ya. Iya, itu baru deh. Tadi kita udah explore, yang belum ada sih. Baru kali ya. Sering trigger game berjalan tiba-tiba muncul. Jadi itu di apa ya, kayaknya dibawa ke kiri, dan ini bawa agak serong ke bawah kanan dikit. Nah itu dapat gagang ya. Iya, pegangan gagang lah bilangnya. Buat apa tapi ya? Buat apa dong teman-teman? Ini ada juga laci yang di lemari belum bisa diapa-apain banget. Buku-buku juga kayak udah nggak bisa diinteraksi lagi, udah penuh semua ya. Oh my god. Biar apa gitu. Nah, karena kita udah ada sarung tangan, kita bisa ini perbaiki kabel-kabel yang susut ini gampang sih harusnya. Tinggal sambungin satu sama lain aja. Sebentar. Set. Sekali lagi. Nah. Dan lampu di luar sudah nyala, dan sudah kita bisa nyalakan dan matikan ya. Oke. Nggak ada yang jumpscare lagi. Di episode berapa ya kemarin ya? Itu jumpscare parah gila. Aduh, untung sekali doang jumpscare-nya guys. Dan kayaknya karena itu lampu teman-teman, sepertinya nih ada hubungannya nih sama dia. Nah ini, cuman buat matiin lampunya belum ketemu. Nah ini kita bisa sambungin deh. Ternyata lembar kertasnya di sini. Gitu. Nah cuman ini untuk urutannya gimana ya? Kayaknya gitu deh. Apa namanya? Yang angka 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi itu berurutan teman-teman ya.
ini plank juga nggak bisa diapa-apain dulu sih. Iya, nggak bisa dicongkel-congkel pakai payung pun juga nggak bisa ini. Kita perlu sesuatu yang lebih semacam crowbar ya. Cuman di mana ada crowbar? Ini nih teka-teki yang barusan. Urutannya berarti oke. Pakai itu yang pertama ya. Dari mana sih lihatnya? Mana ya teman-teman yang jadi patokan? Yang nomor, oh iya bener dong berarti. Itu kalau kalian notice, itu ada angka 1. Dia tuh pakai simbol yang angka bulat gitu loh. Nah yang ini. Terus yang kedua, dia pakai yang bintang. Ya udah bener berarti. Tinggal ganti yang ketiga, pakai angin ya, semacam angin gitu ya. Dan ini adalah bulan. Oke. Udah bener dong. Nah, dapat cermin ya. Buat apa ya? Ini ada kode nih, belum ketemu juga nih kodenya dari mana. Ini bisa nggak sih pakai apa gitu? Pakai serpihan kacanya? Nggak bisa ya? Oke. Wih, menegangkan banget. Ini mungkin kalian yang nonton mungkin agak ngantuk nih. Tapi aku yang main deg-degan banget guys. Itu udah dinyalain ya. Itu loh, mau matiin lampu yang infuse-nya belum kepasang itu. Gimana caranya? Itu dia yang jadi pertanyaan. Ini gagang buat apa ya? Serpihan kaca juga buat apa coba? Cermin juga buat apa? Banyak banget teka-teki ini. Ini kita coba biarkan kebuka aja, biar kita ingat bahwa itu sudah dieksplor ya. Itu kuncinya juga nggak bisa kayak digeser sama serpihan kacanya gitu guys. Mungkin karena saking kecil lubangnya kali ya. Iya, benar-benar belum bisa aduh sorry, suara motor. Maaf ya teman-teman, agak berisik noise-nya. Karena peredam suara aku belum datang. Oke. Ini belum bisa diapa-apain. Lihat, ya ini juga nggak ada petunjuk dari sini sih. Belum ada petunjuk dari sana. Gimana ya? Astaga, bikin pusing banget nih. Ini kode buat cermin, champagne, lambang salib dan bawang ya. Itu buat di foto kah? Iya, yang ini ya. Berarti sebelum ini baru bisa kita pakai barang-barang semacam cermin dan gelas champagne, lambang salib. Itu baru bisa dipakai kalau screwdriver udah ketemu guys. Iya gak sih? Oh iya, itu bisa di-combine ternyata. Aku lupa. Ternyata iya, memang bisa di-combine. Aku ingat bisa di game ini, di awal penjelasan game. Nah itu ketemu kan kodenya, lambangnya. Nah itu angka kayak huruf E ya. Kita coba di sini. Kayak sandi HP ya. Siapa dulu yang sandi HP-nya pakai pola?
Aku sih guys, dulu pakai nama inisialku tuh, D gitu. Ya jadi di awal game juga udah dijelasin bahwa di beberapa item di game ini itu memang bisa di-combine. Cuman emang gak kepikiran aja, maaf. Ini udah aku matiin lampunya, berhasil akhirnya. Dan sebentar, nggak ada clue kah? Oh. Oh guys, yang bener aja, coba jam scare-nya. Oh, ngeselin banget. Aduh, masalahnya mainnya malam-malam teman-teman. Jadi kesan takutnya lebih peka gitu. Itu mana yang duluan tapi ya? Maaf, kelamaan. Itu yang mana duluan tapi ya? Dapat mangkok. Nah ini, itu angka 4 yang bercahaya. Itu kan memang kode tuh. Nah ini dapat keju nih. Kayaknya udah bisa deh. Tapi, nah ini dulu. Ini kunci memang belum bisa diapa-apain. Kacau. Ini mangkok kan bisa ditaruh di sini nih, keju juga udah. Biar tikusnya bisa naik, kita kayaknya nih perlu plank yang kita harus congkel nih. Nah yang ini. Cuman nggak bisa dicongkel pakai barang manapun ini. Pakai serpihan kaca juga nggak bisa, pakai payung juga nggak bisa. Nah ini sisa itu doang sih. Kayaknya emang harus pecahin sandi yang ini dulu deh teman-teman. Antara pecahin sandi yang ini dulu, yang dapatnya dari sini. Nah 4 simbol itu, pertanyaannya mana simbol yang digunakan duluan gitu? Yang 1, 2, 3, 4 nya mana? Apakah dari bayangan itu ada 1, 2? Oh enggak sih, enggak deh kayaknya teman-teman. Soalnya itu nggak bisa. 1, 2, 2, 1 itu kan nggak mungkin kan? Kecuali bayangannya ada 1, 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi ketahuan tuh mana yang duluan dimasukin ke gembok ini kan. Tapi kalau kayak gini caranya kan enggak deh kayaknya. Tapi ya udah, daripada stuck di sini kelamaan, ya udah biar ada progress game, kita lakuin aja. Kalau salah ya udah, kalau bener ya bagus. Kalau salah kita coba cari cara lain dulu ya. Oh my god, takut banget ada jump scare lagi ya. Cukup mengesalkan banget jump scare di game ini. Padahal animasinya nggak serem-serem banget teman-teman. Tapi justru itu, ada backsoundnya, ada ininya, ada itunya yang bikin kaget malah. Ini nih. Damn guys. Di mana ya petunjuknya? Gak bisa. Aku kira kalau pencet salib gitu, arahin ke tandanya jadi semacam ada petunjuk, ternyata enggak. Ini gimana dong? Wah ini buntu banget guys. Sabar. Biar nggak jadi
3 episode nih, kelamaan takutnya. Gak apa-apa, video kali ini mungkin agak lama ya. Yang penting kelar hari ini juga. Biar besok rencananya sih mau lanjut ke game bully ya. Kalau memang aku gak terlalu sibuk teman-teman. Soalnya ya masalah kerjaan, terus pulang rumah juga capek kan. Belum lagi urus ini itu di rumah juga, wah ribet banget. Kuliah segala macem. Damn. Tapi tenang, aku pasti bakal lakukan yang terbaik ya. Maaf tadi aku habis cut videonya sebentar. Kalian lihat juga tadi di latar belakangnya, karena aku takutnya stuck dan videonya kelamaan teman-teman. Yang mana bikin memori aku terlalu penuh takutnya. Ini soalnya kalau nggak di-cut dan nemenin mikir aku doang nih, itu durasi udah nyampe sejam sih kayaknya. Ya udah sejaman guys. Jadi aku cut tadi. Maaf ya, biar mempersingkat videonya maksudnya, biar kalian nggak bosen juga. Nah, setelah pikir-pikir panjang, aku nemu satu clue ya. Jadi ada clue-nya adalah cukup jelas. Di lembar buku yang kiri ini itu ada sobekan kertas 2 kali ya di bagian kanan. Berarti itu adalah yang pertama, lambang yang akan kita gunakan. Nih, dia kan sobekan kertasnya kita anggapannya tuh yang sobek kotak itu adalah sobekan kertas ya. Anggapannya seperti itu. Jadi lambang yang kita gunakan adalah memang yang udah kayak gini. Tinggal kita ganti yang kedua. Ganti jadi apa ya? Iya benar ya. Oh benar. Yang ketiga sekarang. Sobekan di bawah dan di kiri. Nah itu dia yang di pojok kanan bawah. Lambang apa ya itu? Yang ini. Tuh. Berhasil. Kenapa dia muncul lagi? Tenang. Oke. Nah. Baru juga diomongin udah dapet crowbar ya. Tongkat guys, tongkat besi. Ini dipaten, ini dipakai buat nyongkel kayu mah paten banget. Oke, sebelum hidupin, nah biar terang lagi ya, kita tinggal congkel, dapat bawang, oke, bawang putih. Harusnya sekarang kita sudah bisa mancing tikus. Nah itu dia makan, kita ambil. Nah sekarang pertanyaannya, tikus ini kan kayaknya kita bisa suruh dia masuk ke pipa kecil ini nih. Cuman kejunya udah dimakan guys. Iya, karena aku mikirnya tadi di awal fungsi keju itu adalah untuk kita masukin ke pipa ini, biar si tikus itu ngedorong kuncinya keluar gitu. Tapi kayaknya bukan kayak gitu deh cara kerjanya ya. Terus nih taruh di mana dong ini tikus? Ya nggak bisa dimasukin dia ke sana. Aku udah klik tikusnya nih, cuma emang nggak bisa dimasukin. Damn. Jadi dari mana ya? Dari apa? Ini nggak mungkin kan, tikusnya taruh di sini nggak mungkin. Dia memang udah, ya emang nggak ada guys. Emang udah benar kok. Kayaknya emang di pipa itu tempatnya. Tuh di buku catatan juga adanya cara nangkep tikusnya doang ya. Nggak dijelaskan nih tikusnya buat apa dan taruh di mana.
Jadi masih jadi tanda tanya banget. Maaf ya teman-teman kalau ada agak muter-muter dikit. pusing, jujur pusing. Dari mana ya? Dari atas kah? Dari lubang atas kah teman-teman? Ya dari lubang. Iya benar. Oke, jadi ada lubang di atas pipa. Logika ya, pakai logika. Tikusnya jatuh ke bawah karena gravitasi, terus dia dorong keluar deh kuncinya. Gitu. Wow, ada apa nih? Jangan jump scare please. Jangan jump scare please. Astaga, game. Untung udah mempersiapkan diri, guys. Jadi jadi udah sedikit bersiaga lah. Jantung udah sedikit bersiaga jadinya. Nah oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah lambang ini nih. Oke, sorry, suara motor. Yang jadi pertanyaan adalah ini nih lagi, mana yang duluan gitu. Masalahnya ini keempat-empatnya ya, entah itu cermin, salib, bawang putih, dan gelas champagne-nya itu nggak ada angka 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak tahu nih mana yang duluan, apakah si champagne duluan. Tuh kita udah combine ya, nggak bisa. Apakah si champagne duluan, apakah si salib duluan, atau si cermin duluan? Nah itu nggak tahu tuh. Nggak ada tutorialnya ya. Oke, aku di sini mungkin coba cut dulu ya teman-teman, takut kelamaan kalian nunggunya. Ya benar-benar nggak ada. Coba nanti kalau ketemu clue-nya, aku bakal langsung cut videonya ke sana. Oke, jadi udah ketemu ya setelah mengembara ke sana ke sini, ngabisin waktu 10 menitan. Jadi di sini dia di buletin ini ya, papan buletin itu adalah kode yang harus kita gunakan. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang pertama adalah bawang putih, guys. Jadi kode bawang putih adalah kayak gitu ya. Yang kedua adalah champagne. Jadi dia emang kosongan gitu ya. Ya udah kosongan aja, ikutin aja petunjuknya teman-teman ya. Bener kok. Terus yang ketiga dia adalah salib. Yang keempat adalah cermin. Tinggal buka. Nah, tuh kan bener. Tinggal buka, pintunya udah keluar. Kamu tak bisa pergi, takutnya. Pergi. Yeay, kita berhasil. Udah ada rumah menyesatkan. Dan ini dia ngomong, kenapa aku akhirnya keluar? Apa? Itu aku kan? Tunggu sebentar. Potongan kakinya rusa ini bertepatan dengan... sekarang saya mengerti. Itu sebabnya rumah ini tampak begitu familiar bagiku.
Nah, tuh tiba-tiba kita ada di balik jendela juga. Jadi teman-teman, itulah garapan dari game Dark Dome ya, The Girl in the Window. Benar-benar game yang sangat menakjubkan, mengerikan, banyak jump scare-nya, dan juga bikin mikir banget ya. Tadi aku sampai ngabisin waktu sejam lebih. Nah, ini kita bisa bayar eksklusif ya, buat nampilin beberapa scene-scene yang mungkin bisa kita unlock. Cuman kayaknya mungkin aku nggak ambil kali ini ya. Teman-teman, kapan-kapan aja. Jadi ya itulah gameplay dari game The Girl in the Window, garapan dari game Dark Dome ya studio. Terima kasih udah bikin game yang cukup mendebarkan ini. Sorry. Dan sebenarnya dia ini cukup banyak buat game serupa ya teman-teman. Di Play Store kalian bisa cek aja, aku udah taruh linknya di deskripsi. Mungkin bakal coba kita mainin kapan-kapan, oke? Karena game satu ini aja udah menarik, apalagi yang lain ya, gak kebayang. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video kali ini. Makasih juga udah bantu aku nemenin, kasih aku solusi, dan itu ada di sini dan itu ada di situ. Makasih banget guys, itu sangat membantu. Dan mungkin di next video ya, mungkin aku bakal kemungkinan nih main bully sesuai yang kalian udah request dari kemarin waktu aku main game Sakura School Simulator. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video kali ini. See you next video, bye bye. Yeay, udah tamat. Yeay.